awalnya kita empati karena kita sentimen antaragama nih, Ya, bahwa mereka adalah Muslim. Rohingya itu bukan cuma ada Muslim doang, ada tapi, Buddha, ada yang lain-lain juga. Lu gak ada gitu Rohingya gitu, udah gitu lu minta tanah ngapain? 1.250.000 per bulan untuk satu individu Rohingya itu. Kan gue tangkep nih lo pada memendam kekesalan semua. Keselnya gimana keselnya? datang lagi itu usir-usirin aja udah. Pada ngapain sih? Gak apa udah. Balik lagi bersama gue Prasanggi di channel Prasanggi Story. Di Kongko Apa Bae masih bersama Jul Kipal. Kali ini kita kedatangan salah satu anak muda yang berjiwa metal, sering nyanyiin lagu Beca Teguling. Kalau kalian searching deh, kurang lebih kayak gitu. Kita mau ngobrol santai aja, diskusi, nggak perlu panjang kali lebar, tapi gue pengennya panjang kali lebar buat ngisi durasi. Yang lagi rame tentang, sebenarnya sih gue nggak mau bahas tentang ini ya, karena satu gue memang belum pelajari itu secara dalam. Cuman gue mau ngangkat ini dari sudut pandang kita yang orang awam nih. Kita kan ngangkat poinnya dari orang awam yang dihadapkan pada situasi dan kondisi adanya gelombang pengungsi yang datang ke Serambi Mekah, Aceh. Ya kan, kita udah pada tahu semua Rohingya. Kalau narasinya yang di media sosial itu mereka terdampar. Usut punya usut itu bukan terdampar sih. Tapi diantar kan. Nah, lebih tepatnya seperti itu. Kita bakalan diskusi tentang Rohingya di mata pendapat opini kita tipis-tipis tentang situasi kondisi yang kita hadapi, tentang gelombang pengungsi dari Rohingya. Nah, tuh tadi di depan kita udah bahas tentang Rohingya. Gelombang hampir bisa dibilang besar-besaran yang narasinya tadi dibuat terdampar, ternyata kan fakta aslinya enggak terdampar. Memang itu udah direncanakan ya, dari negaranya pingin berlabuh ke Aceh aja tuh. Menurut pendapat lu Bang tentang pengungsi Rohingya nih? Wah. Mereka itu gimana ya? Mereka udah dikasih tempat di camp Bangladesh. Di camp Bangladesh. Bangladesh udah dikasih tempat, tapi mereka pindah ke Indonesia berharap mereka bakalan dijadikan anak angkat kali ya. Anak angkat. Iya, karena mereka pengen diakui di Indonesia, pengen diberi tanah, pengen dia kasih penghasilan. Woi, kita aja cari duit susah. Lu datang mau minta tanah, buset. Jar. Emang ada statement warga Rohingya mau minta tanah gitu? Iya, mereka minta jatah mereka. Serius? Iya. Itu yang ngomong siapa? Rohingya lah. Orang Rohingya yang terdampar di Aceh itu. Yang mereka demo. Oh gitu. Gua jujur nggak tahu tuh beritanya itu. Tapi benar itu. Mereka minta diakui. Mereka minta jatah, minta jatah tanah di. Oh gitu. Sejauh itu beritanya. Wah, gua berarti ketinggalan jauh banget. Lu dengar itu, Jar? Ya kalau gua denger masalah ini aja sih, makanan gitu, sedangkan makanan yang disuguhkan itu layak banget gitu kan. Oh, banget. Ini ayam anjir, lu dikasih ayam, lu nggak bersyukur gitu. Gini deh, lu orang yang terdampar kayak atau orang yang ke situ, emang sengaja ngungsi. Kita itu berbaik hati karena kan Indonesia ya lu tahu, mereka tahu kita tuh ramah gitu, welcome sama orang gitu kan, makanya ya mungkin salah satu tujuan mereka itu ya Indonesia gitu. Ya udah kita welcome, kita kasih tempat ya kan, kita kasih makan, terus lu komen lu nggak ada gitu Rohingya gitu, udah gitu lu minta tanah ngapain gitu, maksud gua bahasanya faktanya udah dikasih hati minta. Iya, ampela jantung gitu ya. Nah, terus juga ya udah, maksud gue tuh sebenarnya Rohingya, lu tahu nggak sejarah Rohingya itu kenapa diusir dari negaranya? Ya, Myanmar, negara asalnya. Negara asalnya, karena mereka itu ini bukan tentang perperang antaragama ya, karena Rohingya itu bukan cuma ada Muslim doang, ada Buddha, ada yang lain-lain juga. Ternyata itu bukan penghapusan etnis di agama doang, tapi ternyata penghapusan etnis murni. Rohingya itu nggak diakui di Myanmar. Oke. Nah, Rohingya itu sebenarnya apa? Nama etnis apa nama daerah? Sebenarnya nama etnis, tapi dia ada di daerah Myanmar. Nama daerah itu gue lupa tuh. Ada di pojokan tuh. Oke.
Nah, pada mengungsi pertama ke Bangladesh. Di Bangladesh di ACC diterima, dibikinin. Iya kan gua denger juga kan banyak yang menolak. Jadi tuh karena di sana mereka di negaranya sendiri aja mau dihapus istilahnya, terus mau ngungsi juga banyak negara yang nolak. Salah satunya kan kayak yang gua denger tuh kayak Malaysia, Singapura dan lain-lain ya. Nah, itu tadi kan si Anjar tuh kesel tuh sama kelakuan mereka yang faktanya bukan terdampar tapi memang direncanakan, udah gitu ngelunjak di negeri kita. Terus kan, tadi ditambah lagi gue denger berita yang bener, jujur gue nggak pernah denger tadi yang lu bilang demo minta tanah. Wah kalau itu sih menurut gue udah keterlaluan itu. Padahal mereka sempat dikasih fasilitas di Indonesia dulu kan, sempat dikasih kayak rumah kayak rumah susun gitu, terus dengan angka per bulan itu adalah 1.250.000. Apanya tuh? Per bulan mereka dikasih oleh pemerintah. Mereka mengatakan itu nggak cukup lah. Gila kali ya. Maksudnya itu subsidi udah dikasih ke lu. Ya lu puterin. Bukan lu makan sendiri gitu loh. Ya kan, ini enggak, lu mau jadi Ayomin, lu anak siapa? Itu valid tuh data yang lu itu terima tuh. Ada di TV, dapat di TV gitu, bekas wawancaranya itu loh. 1,2 juta. 1.250.000 per bulan. Untuk satu individu Rohingya itu. Satu orang. Satu orang. Keluarga. Itu mah enak ya? Satu keluarga, bukan satu orang. Tapi kan tetap 1.200.000. Enggak, tapi kan enggak itu menurut gua gimana? Gua ada bingung juga ya. Lu ngasih ke Rohingya pengungsian, kan mereka statusnya masih pengungsi. Terus di camp gitu kan? Enggak, mereka tuh udah dikasih rumah susun, Pak. Dikasih rumah susun. Sejauh ini nih, gue ketinggalan berita tentang Rohingya. Waduh. Kan mereka bukan di tahun ini datang pertamanya itu. Mereka sempat berapa tahun yang lalu datang. Iya. Pas pengangkatan Jokowi pertama kali kan mereka udah datang ke sini kan. Oh gitu. Oh karena mungkin pengangkatan viralnya sekarang karena Aceh udah mulai memberontak nih. Oke, menolak lah. Ya, menolak. Jadi kasus jengah ya. Di warga Rohingya. Ya ibaratnya ada lunjak, betul, gitu. Ada orang yang pengen numpang di tanah kita tapi udah dikasih tumpangan malah lunjak ngeselin. Kan begitu ya? Iya. Ya, coba keselnya gimana keselnya? Nggak boleh. SAT. SAT. Ya gitulah maksudnya. Lu sebagai orang yang menumpang di rumah seseorang, ya lu bekerjalah dengan orang tersebut. Ya lu bantu apa kek? Ngapain kek? Jangan cuma selonjoran doang di kasur. Sampai ada berita gitu ya, udah dikasih makanannya dibuang ya katanya ya. Itu bener itu bener. Iya. Ada beberapa. Iya, padahal kan itu layak banget makanannya gitu. Lu tahu Indonesia tuh makan tempe sama tahu itu udah enak. Lu dikasih ayam nolak. Duh, orang Klepon lu di sini marah-marahnya lewat sono. Kayak begini bisa. Ya gitu lah pokoknya. Jadi gitu sekelebet cerita tentang Rohingya. Nah, jadi kan gue tangkep nih lo pada memendam kekesalan semua. Bukan kesel sih. Apa? Bukan kesel, sebenarnya kecewa aja sih. Kecewa. Dikasih hati tapi minta jantung. Gitu. Kurang baik apa warga Aceh udah nampung lu selama ini, ngasih makan lu. Iya, tadinya kan yang gua ikutin itu ketika awal-awal mereka kedengeran nih beritanya ada pengungsian dari sana kan awalnya kita empati karena kita sentimen antaragama nih bahwa mereka adalah muslim, kita wajib membantu saudara-saudara kita. Tetapi faktanya setelah berlangsung beberapa tahun ini kan yang kita dengar ternyata malah banyak keluhan, lunjakan dari mereka yang ini ya gue seselin juga sih. Maksudnya ternyata faktanya begitu. Nah, makanya begitu lebih baiknya ketimbangan kita tadi dikhawatiran kan mengganggu kestabilan kedaulatan kita tuh. Ya baiknya kita bijak lah. Paling enggak sih menurut gue kalau dari dengar cerita ini ya buru-buru lah pemerintah ambil sikap gitu kan buat. Kemarin udah diambil sikap oleh wakil presiden kita. Gimana? Sikapnya menurut gue terlalu. Apa tuh sikapnya apa? Dikasih pulau. Terlalu gimana ya? Enggak, maksud gue sikap di sini dalam arti konteksnya tuh tegas gitu, bukannya kan dia malah memberi kesempatan. Kan pulau kan? Pasti. Tapi itu bener nggak? Kita kan harus cross check dulu. Gua nggak mau salah. Itu beneran statement dari itu Pak Amin itu. Ya, itu benar. Oh, itu benar. Iya, jadi mereka Pak Amin itu memberikan pulau bekas, memfasilitasi dengan sedemikian ini. Enggak, jadi ada pulau di Batam, tuh gue lupa pulau apa. Itu dulu pulau itu bekas pengungsian dari Myanmar juga. Vietnam.
Myanmar apa Vietnam gitu. Nah itu mau diberiin ke mereka Rohingya, si Rohingya gitu. Maksudnya memikir nggak sih kalau bisa memberikan kesempatan mereka di sini kedepannya gimana gitu dampaknya gitu. Lu rasa itu berlebihan tuh? Berlebihan sikap lah. yang kayak gitu berlebihan. Iya, maksud gua sikap di sini tuh sikap tegas, Jar, dalam arti ya kalau udah banyak keluhan kan kita udah secara bertahun-tahun nih, menurut gue ya bertahun-tahun itu kan kita literasinya udah tuh secara literatur. Awalnya kita empati karena sentimen agama, ternyata dalam faktanya teori beberapa tahun ini prakteknya dalam beberapa tahun ini mereka ngeselin. Udah banyak ya, bukan kita doang yang sebel ya kan. Faktanya di lapangan medsos kan udah ke expose tuh. Ya maksud gue ambil sikap yang tegas ini. Buang sekalian gitu. Kalau menurut gua kalau yang udah yang dulu udah biarin, maksudnya nih ya selagi bisa dikontrol ya kan. Tapi kalau emang ada datang lagi itu usir-usirin aja udah. Iya lah kan itu kan TNI udah pada bagus. Itu kan salah satu yang gue bilang sikap tegas. Maksud gue dipertegas sikapnya itu, sikap tegasnya itu yang gue maksud tadi. Jangan yang tadi ada fasilitas malah pulau kita kasih. Ya itu gue jadi sebel sendiri dengarnya. Maksudnya kita pedulinya. Ya simpati empati. Kita ngasih makanan nih buat lu deh. Lu di sini gitu. Udah lu kok kasih makanan aja. Tapi kan kalau faktanya di lapangan mereka ngelunjak kayak begitu ngeselin kan, gue dengernya juga sebel. Ngapain sih gitu kan? Ya iyalah gitu. Ya harapan gue sih itu ditindak bersikap tegas aja lah pemerintah. Lalu gimana kalian kalau kesel juga di kolom komentar? Mungkin boleh. Nanti presiden baru lebih tegas. Ya, kita nantikan. Kurang lebih begitu aja kongko apa baik di episode kali ini. Sedikit-sedikit bahas tentang Rohingya yang belakangan tahun-tahun ini kan ya tarik-tarik. Lu pada ngapain sih? Udah kan. Jangan lupa share, subscribe, juga komen Prasanggi Story. Kita bakalan balik lagi di episode yang tak terduga selanjutnya tentang omongan apa aja itu di kongko apa baik. Bye-bye apa?